Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isnaini Nurbaiti dari kelas 13 Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 5 bulan di CV Antero Mandiri Sentosa. Latar belakang diadakannya PKL atau praktik kerja lapangan. Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan suatu bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan atau SMK yang berupa pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu serta didik dengan kompetensi sesuai bidangnya, dan juga menambah bekal masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat persaingannya. Kemudian dasar hukum pelaksanaan PKL diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan menengah kejuruan. Kemudian yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menengah kejuruan. Kemudian dari tujuan dari PKL, secara umum tujuan PKL yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan SMK serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian tujuan khusus dari PKL yaitu yang pertama untuk memperkenalkan siswa pada dunia industri atau dunia usaha. Kemudian yang kedua untuk menambah dan mengembangkan potensi ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan sikap profesional siswa. Kemudian yang ketiga memperoleh link dan match antara sekolah dan dunia kerja atau industri. Yang keempat melatih keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian manfaat yang didapat dari PKL untuk siswa, yang pertama mampu mengasah keterampilan yang diberikan. Kemudian yang kedua menjalin kerjasama antara sekolah dan perusahaan. Kemudian ketiga menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha serta industri yang profesional dan handal. Dan yang keempat membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Kemudian bagi sekolah, yang pertama meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang kedua memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan, kemudian yang ketiga menjalankan kewajiban undang-undang, kemudian yang keempat meningkatkan citra sekolah. Kemudian tugas dan tanggung jawab siswa PKL. Yang pertama menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Yang ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan. Kemudian yang keempat, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang kelima, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan PKL. Dan yang keenam, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan guru pembimbing dan pembimbing di dunia industri atau dunia usaha. Kemudian yang kedelapan, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Dan yang sembilan, membuat laporan PKL dan mengikuti uji laporan PKL. Kemudian ini merupakan profil perusahaan CV Antero Mandiri Sentosa, tempat saya PKL. CV Antero Mandiri Sentosa atau AMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan penjualan barang dan jasa yang resmi berdiri pada bulan Juni 2009 yang didirikan oleh Bapak Agus Soekarno. Saat ini, CV Antero Mandiri Sentosa atau AMS berfokus dalam hal pendidikan dan kebudayaan serta memiliki beberapa program, diantaranya yaitu Ceria Bocah Indonesia atau CBI, yang kedua Lois Batik, dan ketiga Creative Adventure Organizer atau Edutor.
Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan di CV Antero Mandiri Sentosa. Yang pertama ada direktur yang dijabat oleh Bapak Agus Soekarno. Tugas dari direktur sendiri menjalankan dan memimpin perusahaan. Kemudian di bawahnya ada produk and marketing support yang dijabat oleh Saudari Oriza Sativa yang bertugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan serta merumuskan dan mengelola kebijakan organisasi. Kemudian ada accounting yang dijabat oleh Saudari Eva Peggy yang bertugas menangani perkembangan perusahaan dari segi finansial serta secara detail. Kemudian ada graphic designer yang dijabat oleh Saudara Habib Nur Fauzi yang bertugas untuk memberikan hasil karya berupa gambar, chart, atau tulisan dengan gaya desain. Kemudian peraturan perusahaan di CV Antero Mandiri Sentosa. Yang pertama ada tata tertib yang berlaku di CV Antero Mandiri Sentosa. Yang pertama, jam kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Kemudian untuk hari Sabtu sendiri hanya setengah hari, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 12. Untuk jam istirahatnya hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu pukul 12 hingga pukul 1 siang. Kemudian untuk hari Jumat mulai pukul setengah 12 hingga pukul 1 siang. Untuk hari Sabtunya tidak ada istirahat. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan. Kemudian selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Dan untuk rekrutmen karyawan di CV Antero Mandiri Sentosa sendiri, maksud saya ada beberapa tahap. Yang pertama, mengajukan lamaran dengan mengirimkan application letter ke alamat email info.antero-mandiri-sentosa@gmail.com atau bisa kontak melalui nomor berikut. Kemudian yang kedua, mengirimkan kurikulum vitae atau hasil karya yang telah dibuat sebelumnya. Atau yang ketiga, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam atau waktu yang telah ditentukan oleh HR. Kemudian yang keempat, mengikuti proses wawancara sesuai jam atau waktu yang telah ditentukan oleh HR. Kemudian menunggu konfirmasi kelolosan melalui email atau telepon atau WA dari HR. Kemudian di CV Antero Mandiri Sentosa sendiri memiliki 3 program. Yang pertama ada Ceria Bocah Indonesia. Ceria Bocah Indonesia sendiri berfokus dalam hal perkembangan anak, peningkatan mutu pendidikan dan sarana pendidikan. Kemudian ada Lois Batik. Lois Batik sendiri bergerak dalam bidang usaha pembuatan produksi batik cap printing. Batik printing, batik cap atau batik tulis. Kemudian ada event organizer. Editor sendiri bergerak dalam hal edukasi, tour dan seminar baik domestik maupun internasional. Kemudian kegiatan PKL yang saya laksanakan di CV Antero Mandiri Sentosa, ada di bidang desain, kemudian ada editing video atau foto, kemudian input data. Dalam bidang desain sendiri, saya mendesain beberapa produk, diantaranya batik, masker, spanduk, expander, sertifikat, blocknote, pensil case. Kemudian untuk editing, ada buku cerita anak, kemudian yang editing, ada foto kain batik, kemudian ada video workshop. Kemudian input data, di sini saya hanya menginput lirik lagu anak-anak. Kemudian di sini ada desain batik custom. Di sini desain batik custom dengan pembuatan desain batik dengan motif berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing atau motif sesuai dengan selera pemesan. Nah, seperti ini alurnya, dimana pertama mencari referensi gambar, kemudian mendapatkan referensi gambar, kemudian mulai proses mendesain, lalu ada hasil desainnya, kemudian membuat rancang model, kemudian diserahkan kepada supervisor
untuk di proofing. Kemudian jika diterima, maka batik akan diproses cetak, kemudian akan menjadi kain batik. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh desain batik custom yang telah saya buat kemarin, yaitu batik Himpau di Provinsi Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan kemarin untuk mendesain batik Himpau di Bali. Yang pertama, ciri khas daerah. Ya, di situ saya mencari ciri khas dari Provinsi Bali, kemudian dari CP Antero Mandiri Sentosa sendiri menentukan untuk memberikan ciri khas, yaitu pura dan bunga kamboja. Kemudian saya membuat tumpalnya seperti ini, desain tumpalnya. Kemudian yang ketiga, pembuatan motif isian berdasarkan dari ciri khas. Kemudian yang keempat ada finishing. Nah, ini hasil dari desain custom batik. Nah, sebelah kiri ada batik Himpau di Provinsi Bali dalam bentuk kain. Kemudian di sampingnya ada dalam bentuk sudah rancang model blazer. Kemudian ada desain poster. Pembuatan desain poster secara rutin untuk memperingati hari-hari besar. Untuk alat kerjanya hampir sama dengan desain batik, hanya nanti perbedaannya di akhirnya. Jika poster sudah jadi, maka akan diposting di sosial media. Nah, ini salah satu contohnya, ada poster Sumpah Pemuda, kemudian ada poster Hari Jadi Igra. Kemudian ada desain masker. Pembuatan desain masker bermotif batik dan universal untuk dijual di online shop. Jadi di sini saya membuat desain masker, sudah ada polanya seperti ini. Kemudian untuk alur kerjanya hampir sama dengan poster. Nah, ini salah satu contohnya, ada masker batik, desain masker batik yang pernah saya buat. Kemudian juga ada masker universal. Kemudian ada desain pensil case. Membuat desain pensil case custom untuk dijual sebagai perlengkapan alat tulis dan sebagai souvenir pada suatu acara. Untuk alur kerjanya hampir sama dengan masker, seperti ini. Mencari referensi gambar, mendapatkan referensi gambar, kemudian memulai proses desain, hasil desain lalu dimasukkan ke dalam foto pensil case, kemudian diserahkan kepada supervisor. Kemudian jika diterima, maka akan diposting di media sosial. Kemudian jika ada pesanan, maka akan proses dicetak. Ini contoh dari desain pensil case yang telah saya buat kemarin. Kemudian ada editing foto. Pengeditan foto kain batik untuk dijual di online shop. Nah, ini seperti ini alur kerjanya. Dimulai dari pemotretan kain batik, kemudian mendapatkan foto kain batik, kemudian proses editing, hasil editing, kemudian diserahkan kepada supervisor. Jika sudah, maka diposting di media online shop. Ini sebelum di editing, jadi hasil pemotretannya hasilnya seperti ini. Kemudian setelah di editing, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ada editing video, yaitu pengeditan video workshop atau seminar yang telah dilaksanakan untuk konten di YouTube. Nah, alurnya seperti ini. Setelah ada dokumentasi dari acara workshop atau seminar, dokumentasi dipilah atau pemilihan hasil dokumentasi itu untuk dijadikan bahan editing foto atau video. Kemudian proses editing video, jika sudah, maka akan mendapatkan hasil editing video.
kemudian diserahkan ke supervisor, kemudian jika diterima maka akan diposting di YouTube. Ini merupakan hasilnya. Kemarin saya mendapat editing video di Kota Mojokerto. Kemudian kesesuaian kompetensi yang saya terapkan di CV Angkrinoma di Sentosa. Yang pertama ada mendesain berbagai desain produk sesuai dengan kompetensi di sekolah, yaitu dasar desain grafis. Kemudian ada editing video yang sesuai dengan kompetensi simulasi digital. Kemudian penggunaan Microsoft Office untuk input data sesuai dengan sistem komputer. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian teknik sistem informasi jaringan dan aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, siswa juga mendapatkan banyak pengalaman, manfaat serta wawasan mengenai dunia industri atau dunia kerja. Namun, tidak banyak kompetensi sekolah yang sesuai dan dapat diterapkan di dunia industri atau dunia kerja, sehingga siswa akan belajar mengenai kompetensi dua keahliannya. Kemudian saran yang dapat saya berikan kepada sekolah, yang pertama, sebelum melaksanakan PKL, pembimbing memberikan pengarahan dan bekal kepada siswa. Kemudian yang kedua, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan agar siswa dapat mudah mendapatkan tempat PKL. Kemudian yang ketiga, melakukan bimbingan kepada siswa yang sedang melaksanakan PKL minimal 2 kali agar dapat mengetahui keadaan siswa. Kemudian yang keempat, sebaiknya jurusan melakukan kegiatan monitoring siswa minimal 2 kali untuk mengetahui perkembangan siswa. Nah, saran untuk adik kelas, yang pertama, mempersiapkan target tempat melaksanakan PKL jauh-jauh sebelum hari. Kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum PKL. Kemudian bersikap sopan dan menjaga nama baik alma mater sekolah. Kemudian bekerja dengan disiplin, jujur dan tanggung jawab. Taat pada tata tertib yang berlaku. Dan memikirkan rencana masa depan setelah lulus SMK, yaitu untuk ingin melanjutkan di jenjang lebih tinggi atau bekerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.